hadir untuk pemain-pemain Dewa United. Satu tumbang dari Glue, Leon Pang tidak bisa melakukan sebuah tembakan kembali, bahkan dua sudah tumbang. Satu yang lain tidak dicek di area belakang dari sebuah pintu. Tembakan kembali dilakukan tapi gagal juga pemain-pemain Glue yang tersisa. Gila, tadi keren banget sih predict shot dari Kenot. Dia nembak ke bagian broken wall. Dia berharap akan ada yang nyebrang dan kenyataan. Ada pemain Glue yang tiba-tiba nyebrang, langsung headshot, langsung tumbang, menyisakan last man standing dari Glue. Ini yang menyebabkan kenapa Glue walaupun dia sering dapat chicken dinner, mereka masih stuck di hashtag ke-12. Karena ketika match-match yang dia mainkan berikutnya, Yang coba untuk membuka satu pergerakan agar dia bisa bergerak. Ada tembakan demi tembakan. Zai mendapatkan satu lagi yaitu Frenzy. Ini adalah hal yang baik untuk pemain dari Void. ya bakalan ada timpuk-timpukan granat juga terjadi di sini dari Maxius menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra. Sejauh ini belum ada yang connect nades-nya, tapi Zai ngeflank ke arah bagian kiri. Pelurunya juga belum ada yang terkena sasaran, malah Alpha yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Kagendra. Tukar-menukar nyawa terjadi, tapi Alpha hati-hati. Sudah mulai ditembak juga dari bagian kejauhan. Sedikit regroup terlebih dahulu untuk Void Bulls. Poin datang, ingin mendapatkan elimination demi elimination. Zai harus healing, itu adalah prioritas utama yang harus segera dia lakukan. Tapi Zai nampaknya tidak peduli healing karena tidak punya healing sama sekali ternyata. Saya baru sadar. Ya, dia hanya bisa memanfaatkan boostingan-boostingan ataupun minta healing sama teman-temannya. Tapi sejauh ini Kagendra nggak dikasih nafas sama sekali. Membuat Moskow pun harus tarik mundur ke arah bagian belakang. Tapi Kay terus memberikan hujan peluru menuju ke arah Moskow. Moskow last man standing dari Kagendra, mau nggak mau udah dia better lepasin aja teman-temannya. Dia cari checkpoint baru lagi. Dan padahal kita tahu Kagendra sempat bermain apik di hari ini. Tapi hanya satu momen saja kita melihat hal tersebut, setelahnya kembali tidak terlalu maksimal. Pemain-pemain dari Kagendra bahkan mereka disunat oleh Void saat ini. Bantengnya nyeruduk Garuda atau burung elang. Oh, ternyata lebih kuat banteng daripada burungnya. Di momen ini. Oh, menarik sekali fight yang tadi ya. Ternyata. Menarik sekali untuk kita melihat siapa yang lebih kuat antara Kagendra atau Void Bulls. Jadi sekarang sudah jam 8 malam, saya agak lapar pengen makan nasi kotak. Kenapa tuh? Pengen makan nasi kotak aja. Oh, pengen makan nasi yang kotak pakai aja. isinya rendang. Wow, bisa. Kayaknya enak tuh. Itu memang sangat nikmat sekali sih Jaya. Ya, soalnya tadi gue tiba-tiba abis nonton fight Kagendra sama Void pengen makan nasi kotak. Tapi kita bakal bahas juga di mana PJV kali ini udah touchdown terlebih dahulu menuju ke arah satu tebing kecil di bagian sekitaran dari sungai. Mereka bermain sedikit lebih pasif, nggak seagresif sebelumnya, tapi ada sebuah tembakan juga tadi dilakukan oleh Misery dan kawan-kawan. Sementara dari teman-teman yang sudah touchdown di bagian dalam, itu kayaknya mereka terus-menerus awareness-nya ditingkatkan. Lu lihat bagaimana dari alter ego, itu kan ada panah tuh, Ya. muter terus tuh lihat tuh. Ya, sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh pemain-pemain Alter Ego untuk meng-screening area di sekitarnya. Dan juga saya baru sadar setelah Luxy bermain, siapa yang tidak bermain di match kali ini. Apakah Misery atau justru Lynx, karena tadi terlihat adanya Red Face dan juga Zuxi. Nanti kita lihat ya. Karena tadi Zuxi sama Luxy ada memang gue lihat hal seperti itu terjadi. Karena mereka tidak bisa terpisahkan juga kan. Bahkan dulu Lord Agus pernah bilang kalau misalkan Luxy sama Zuxi itu kalau mau bagus Persija EVOS harus dimainkan terus. Ya, sempat ada momennya seperti itu, tapi kita melihat saat ini justru tanpa adanya Luxy, Persija EVOS sangat mendominasi di puncak klasemen. Ada satu close combat yang akan terjadi antara Ramones berhadapan dengan satu player di depan sana. Itu adalah pemain terakhir dari Glue, Bogel, menggunakan sebuah DBS dan berhasil dengan mudah. Kita tahu DBS sangatlah kuat untuk close combat semacam ini. Flippy datang dengan UMP-nya. Bogel bersiap kali 4 yang terpasang di DBS-nya. Tembakan demi tembakan. Dua tembakan pertama gagal, dua tembakan yang lain berhasil untuk menumbangkan satu pemain yaitu Flippy. Oke, last man standing dari Glue ini mengerikan banget. Bogel, bocah gelo, botak geli atau apapun itu singkatannya. Dan dia berhasil untuk melakukan healing. Boychill sedikit terlambat untuk datang. Tapi kali ini posisi menjadi 1v1 situation. Boychill versus Bogel, the battle of Bo. Sama-sama Bo di depannya, tapi ada sebuah nades terlebih dahulu dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Boychill pun sama, dia sudah memegang sebuah nades bakal dikokang menuju ke arah bagian dalam. Tapi Bogel dengan sangat licin, masih bisa jiggle-jiggle. DBS-nya kembali di tapping-tapping. Belum mendapatkan target yang dia inginkan, tapi Boychill win the fight. Bo yang asli ada chill-nya. Ya, kita melihat Bogel ingin mengulangi kesuksesannya saat dia melakukan defensif menuju ke pemain Bigetron dengan sebuah DBS, tapi ternyata gagal. Boychill terlalu kuat, ada fight yang lain. ARF berhadapan dengan Dewa United, gagal tadi sebuah DBS yang digunakan oleh pemain Dewa United. Ada Nox di belakang, tapi ARF tidak membuat hal ini mudah, atau justru ARF sudah dipulangkan semuanya menuju lobby. Loh, tiba-tiba terbakar, ada yang terbakar Molotov.
HFX juga Oh, nembak. HFX juga nembak ternyata, berarti third party masih berlaku untuk di match Erangel kali ini. Tapi ini adalah circle yang menarik, Sans. Karena dari kemarin tuh gue bosen banget ngeliat circle-nya menuju Villain. Yap, sebuah lemparan nades terlebih dahulu dibuka oleh seorang Jaws Connect menuju ke arah Ryzen. Ini adalah granat pembuka. Dominatus akan siap untuk menghabisi pemain-pemain dari Bigetron Red Villains. Tapi nampaknya Ryzen sedang merangkak menuju ke arah bagian belakang. Merapat kali ini pemain-pemain seluruh dari Dominatus juga sudah regroup, sudah mencari, sudah bernyebar juga menuju ke arah bagian dalam dan Ryzen pun dipulangkan. Martin mendapatkan satu confirm elimination, bahkan ada satu knockdown kembali menuju ke arah pemain Bigetron. Dan tak apa yang terjadi, Bigetron dikulitin oleh tim bulan-bulanan warga yaitu Dominatus. Oh my god, bahkan Aura join the fight juga dari bagian belakang. Ini cilaka buat Bigetron, mau tidak mau last man standing dari Bigetron Red Villains harus tarik mundur, yaitu seorang Yuhai Man yang sempat menjadi dewasa. Apakah ini Yuhai mode dewasa atau mode yang belum dewasa karena kameranya bergeser menuju ke arah MRPX. Jadi kita masih menjadi tanda tanya. Ini dia jawabannya. Yuhai Man sudah menjigel-jigel pemain-pemain dari Dominatus berhasil untuk mendapatkan satu. Apakah mendapatkan yang kedua? Ya, bahkan kalau kita lihat Dominatus akan segera datang. Utility terlebih dahulu dibuka, tapi ada aura dari atas membuat Bigetron tumbang. Dominatus dibantu aura. Oh my god, Bigetron Red Villains tadinya mendapatkan tempat nyaman. Tapi seakan-akan menjadi musuh masyarakat. Dia ditembak habis kiri kanan depan belakang dan dia harus dipulangkan. Dominatus bertahan, Dominatus masih bisa bernafas. Ya, sangat disayangkan apa yang terjadi tadi. Untuk saat ini kita akan terus memantau fight demi fight yang akan tersaji. Sejauh ini Hans Foryut setelah membantu Dominatus, dia juga mendapatkan pemain Dominatus kembali. Noah saat ini menjadi korban dari tim Aura. Ini definisi Georgopol is my house gak sih buat Aura? Ya, Aura ini kan penguasa Georgopol. Kalau zonanya ke sini dia seakan-akan bermain di kampung halaman gitu. Jadi dia bakal pede banget ngambil setup di atas kontainer dan di sini juga dari Red Face dia cukup pede untuk ngambil posisi di atas batu, nembak ke arah bagian sungai dan mendapatkan satu persatu nyawa-nyawa dari kecebong-kecebong. terus terpantau Luxi mendapatkan satu knockdown, tapi Zuxi tertembak oleh Fnatic. Ini akan menjadi satu poin pertama Luxi di 2023 PMPL ID Fall yang mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Okta tidak membuat hal ini mudah untuk Boom karena dia terus melakukan tembakan demi tembakan, percobaan demi percobaan. No Mercy pun sama, Boom menjadi bulan-bulanan warga. Ya, menjadi target sasaran, incaran oleh semuanya. Siapapun yang melihat ke arah asap itu ada Boom. Dan kayaknya Rezi last man standing. Oh, bukan last man standing, dia yang knockout. Gue nggak melihat di mana last man standing dari Boom. Karena dari layar kaca belum kelihatan juga, tapi No Mercy terus memberikan pressuring menuju ke arah pemain yang sudah knockdown. Ternyata Yami menjadi last man standingnya Rosemary. Tappingan mautnya berhasil untuk mendapatkan seorang player terakhir dari Boom. PJV, mereka tersiksa berada di area air. Mereka kesulitan untuk menuju ke daratan. Kebingungan pastinya pemain-pemain PJV. Dalam. Saat tadi Cijal membahas, lihat alter ego, pemainnya terus berputar-putar. Itu adalah rumah yang sama dengan rumahnya Okta sekarang. Sehingga Okta beberapa circle dia nggak gerak sama sekali. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah peluru dari Okta cukup untuk sampai ke late game nanti? Oke, karena dia kan tidak looting tambahan ya. Tidak bisa melooting kotak-kotak yang ada di sekitarannya. Tapi bagaimana dari bagian elimination feeds terus bergulir berbagai macam nama. Rosemary mendapatkan Misery, Miserinya dipulangkan. Berarti PJV sudah rontok 2. Sementara yang paling utuh, paling kuat saat ini dari Manpower itu adalah Alter Ego Ares. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, permainan alter ego yang lebih matang, permainan alter ego yang lebih menggigit. Dan lihat bagaimana line up tanpa Weimer yang ternyata masih sangat efektif. Ya, karena inilah pembuktian juga bagaimana line up PMSL harus bisa bermain dengan baik di PMPL. Bahkan ikan-ikan, cebong-cebong dari PJV udah mulai kelihatan. Luxi last man standing sepertinya yang bertahan karena posisi dari PJV adalah posisi kuncian mati juga. Gak bisa berbuat banyak Luxi. Ini kalau misalkan dia kelelep lama, paru-parunya kemasukan air. Dia ambil nafas juga ketembak sama Rosemary. Ya sulit, serba salah yang sedang dialami oleh satu pemain teranyar dari PJV yang baru sedebut di 2023 PMPL ID Fall, yaitu Luxi. Hanya bertahan saja, pastinya Luxi tidak menyangka game pertama dia akan sesulit ini. Iya, karena dia dapetin entry-nya tuh nggak enak juga. Walaupun tadi lu bilang setup diamond, tapi mau bagaimana lagi ya? Mau masuk ke dalam ada alter ego, ada MRP. Untuk bisa mendapatkan WWCD. Ya, dan mereka menjadi penguasa zona. Kalau kita pantau dari bagian circle-nya, semua player, semua tim seakan-akan dipaksa untuk menjauhi circle. Ini kalau kita ngomongin dari win rate, alter ego jelas di atas kertas kayak 90% mereka bisa dapetin win-win chicken dinner. Tapi
kita tidak bisa seenak itu ngomong karena masih ada MRPX juga. MRPX masih bisa nembak sebenarnya walaupun sulit karena mereka berada di bagian river. Fnatic pun sudah mepet menuju ke area MRPX. Kayaknya Alter Ego sih yang bakal dapat WCD. Ya, bukan bermaksud mendahului takdir Tuhan, tapi Alter Ego akan segera merayakan sebuah winner chicken dinner di match keempat di hari terakhir 2023 PMPL ID Fall. Tinggal menunggu waktu saja karena Ambone pun tidak bisa melakukan banyak hal. Semuanya akan disudahi oleh Okta yang datang menuju ke area sungai. Okta ternyata belum menyadari ada pemain di belakang MRPX. Dia akan fokus terlebih dahulu menuju ke pemain dari Aura, yaitu Hans For You. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan Okta juga dia tarik mundur lagi ya, fokus menuju ke arah Hans For You. Tapi ada predict shot juga dari Okta menuju ke arah bagian bawah. Ini Alter Ego tinggal gimana caranya, dia jangan blunder sih. Kalau dia yang blunder bisa jadi halnya berbalik gitu. Karena MRPX touchdown tuh, dia touchdown dan Oktanya pintar. Dia langsung mengeliminasi, langsung ngedownin player yang bernama Cleon. Dan menyisakan satu pemain dari MRPX berada di area air. Tinggal menunggu waktu saja seperti yang tadi saya katakan. Alter Ego sudah berada di area circle. Tembakan terus dilakukan. Tinggal 3 peluru dari PP Bison sehingga berubah menjadi M4 kembali. Terus ada percobaan bahkan Okta dikirim untuk menuju ke arah bawah. Tapi Yoru merelakan dirinya menuju ke Blue Zone. Yes, dan ini dia Alter Ego Go yang berhasil mengamankan winner chicken dinnernya untuk di Erangel terakhir PMPL 2000.